saya akan menambahkan beberapa proyek-proyek infrastruktur yang gagal dilakukan oleh Jokowi. Bukan di Indonesia, tapi khusus di Kalimantan ya. Kalau tahun 2015 yang lalu ya, mungkin publik banyak yang lupa ya, karena saking banyaknya proyek yang gagal, yang mangkrak. Kalimantan Timur itu dulu tahun 2015 juga diresmikan oleh Jokowi ya, itu proyek kereta api Borneo. Ya, mungkin publik ingat kembali itu kan. Itu nilainya 57 triliun. Nah, sekarang itu kemana proyek itu? Ya, itu batal itu karena investornya tidak sanggup. Kemudian yang kedua, di Kalimantan Timur juga ada dulu kawasan ekonomi khusus Maleo. Itu juga sekarang itu mangkrak juga itu. Itu di Kalimantan, bayangkan itu di rencana pusat ibu kota. Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Yang saya hormati para pemateri yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Para hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami telah melakukan riset ya, berkaitan dengan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Ahmad Khozinuddin. Kami akan menjelaskan beberapa bagian yang nanti bisa di-download ya, mungkin dibacakan nanti di akhir acara. Tapi yang jelas yang pertama bahwa saya ingin sebelum saya melanjutkan pemaparan saya akan menambahkan beberapa proyek-proyek infrastruktur yang gagal dilakukan oleh Jokowi. Bukan di Indonesia, tapi khusus di Kalimantan ya. Kalau tahun 2015 yang lalu ya, mungkin publik banyak yang lupa ya, karena saking banyaknya proyek yang gagal, yang mangkrak. Kalimantan Timur itu ya. Kalimantan Timur itu dulu tahun 2015 juga diresmikan oleh Jokowi ya, itu proyek kereta api Borneo. Ya, mungkin publik ingat kembali itu kan. Itu nilainya 57 triliun. Nah, sekarang itu kemana proyek itu? Ya, itu batal itu karena investornya tidak sanggup ya. Kemudian yang kedua, di Kalimantan Timur juga ada dulu kawasan ekonomi khusus Maleo. Ya, itu juga sekarang itu mangkrak juga itu. Ya, itu di Kalimantan, bayangkan itu di rencana pusat ibu kota. Kaltim. Ya. Belum lagi tadi yang disampaikan oleh Bung Ahmad Khozinuddin ya, Kertajati ya. Kemudian LRT di Palembang ya, juga mangkrak itu. Iya. Ini kan menunjukkan bahwa betapa buruk ya perencanaan yang dilakukan oleh rezim Jokowi saat ini. Padahal ya sudah pasti anggaran yang dikeluarkan oleh negara, baik itu melalui APBN ataupun melalui BUMN, itu pasti akan tersedot. Nah, kalau sudah tersedot dan proyeknya itu gagal, pertanyaannya siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, sampai sekarang itu kan tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab terhadap proyek-proyek yang mangkrak ini. Yang ada adalah penambahan demi penambahan dari APBN. Oleh karena itu kami berpandangan bahwa pemindahan IKN ya, itu pasti ke depan akan semakin membebani APBN. Dan kalau APBN semakin terbebani ya, maka kemudian anggaran itu kan dari situasi saat ini di mana kita lihat sumber pendanaan pemerintah itu kan lebih banyak mengandalkan pajak dan utang ya. Sekarang rakyat itu PPN itu sudah naik dari 10% menjadi 11%. Ya. Tarif listrik sekarang mau dinaikkan ya. Kemudian cukai rokok juga dinaikkan. Jadi dalam situasi pandemi ini pemerintah terus-menerus menekan daya beli masyarakat dengan menaikkan berbagai macam pajak-pajak ya. Yang itu pastinya akan membebani rakyat dalam situasi pandemi. Kemudian yang kedua, karena pendapatan dari pajak ini terbatas, maka ditambah dengan utang. Nah, utang dalam situasi pandemi itu sangat mahal, makanya kemudian pemerintah menerbitkan utang ya, dengan suku bunga yang di atas rata-rata negara-negara ASEAN.
Ya. Nah, ketika nanti pemindahan ibu kota ini yang kabarnya menurut studi Bappenas itu sekitar 20% dari 480 triliun ya. 466 ya. Luhut mengatakan 48 ya. 486. Itu dipastikan akan membengkak ya. Kalau pemerintah tidak mau menanggung malu. Ya, artinya nanti potensi mangkrak ini akan terjadi. Agar tidak mangkrak maka kemudian seperti pemerintah ini menambal ban bocor ya. Jadi terus-menerus ditambal tapi kualitas bannya itu sudah rusak. Akhirnya uang negara yang dikucurkan ke sana akan semakin lama semakin banyak dan itu kemudian akan membebani APBN kita. Dan siapa lagi yang akan membayar APBN itu kalau bukan rakyat negara ini. Kemudian yang kedua, ya, pemindahan IKN ini secara kajian geologi ini masih sampai sekarang masih dipersoalkan oleh para pakar. Ya, karena di Penajam ya, Kalimantan Timur itu ya, dan Kutai Kartanegara itu kalau kita lihat ya, dari sisi lokasi geologisnya itu kan sama dengan kereta cepat. Itu amdalnya itu dipaksakan. Ya. Kenapa sekarang kita lihat kereta cepat itu bermasalah? Karena amdalnya itu kan cuma sebulan. Akhirnya kalau kita baca berita kemarin itu kan ada beberapa trek yang itu rawan longsor. Ya. Akhirnya kemudian anggaran itu ditambah lagi untuk menambal ya, karena ketidaklayakan dari AMDAL itu tadi. Nah, Bappenas juga memang setelah melakukan kajian di sana, tapi dibantah bahwa ternyata kajian AMDAL yang dilakukan oleh pemerintah itu sangat terbatas ya. Kalau citra satelit itu cuma 1000 kali lipat, padahal mestinya itu 10.000, 5.000 sampai 10.000 sehingga kontur tanahnya itu bisa diketahui, sehingga bisa diketahui potensi-potensi yang terjadi pada tanahnya. Karena kontur tanah di Penajam itu menurut para ahli geologi ya, itu sangat rentan gempa ya. Kemudian yang kedua, ini yang paling problem ini, sumber air itu kurang. Jadi bisa dibayangkan nanti ketika ASN dimobilisasi ya, ke ibu kota baru itu ya, kalau menurut perhitungan Bappenas itu sekitar 1,5 juta orang baru yang akan ada di sana nanti dengan sumber daya air yang sangat terbatas ya. Karena di sana itu menurut para pakar geologi kemampuan tanahnya itu menyerap air itu sangat kurang ya. Nah, maka kemudian yang dilakukan oleh pemerintah ya, ini kemudian menjadi solusi yang juga akan membebani APBN, yaitu apa? Mengalirkan air dari Sungai Mahakam ke Penajam dan jaraknya itu sekitar 50 sampai 60 km. Ini anggarannya luar biasa besar lagi nanti ini ya. Kemudian karena kontur tanah di Penajam itu tidak kuat, tidak kokoh, maka bangunan-bangunan seperti jalanan, kemudian gedung-gedung itu harus dimapatkan tanahnya, dan itu anggaran jauh lebih besar lagi. Kecuali kalau setiap tahun mau dibangun lagi, terus jalan itu setiap tahun dibangun. Nah, sehingga kami berpandangan bahwa dari sisi geologi ya, kalau ini tidak dihentikan, maka akan menyedot lebih banyak anggaran APBN. Jadi akan membengkak dari 89 triliun yang diklaim oleh pemerintah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa pemindahan IKN ini memang bagi-bagi kue, bagi-bagi jatah di kalangan para oligarki kekuasaan yang saat ini mendominasi pemerintahan kita. Karena kita ketahui bahwa di lokasi IKN ini sebelumnya sudah dikuasai oleh para taipan-taipan. Ya, saya kira sudah banyak kajian yang beredar ya. BPN sayangnya tidak mau membuka ya siapa pemilik lahan-lahan tersebut, tapi menurut kajian Walhi dan koalisi LSM bahwa di ring 1 itu tanah itu dikuasai oleh Sukanto Tanoto, kemudian di ring 2 itu dikuasai Sukanto juga dan Hasyim Joyo Hadikusumo. Ya, dan Hasyim Joyo Hadikusumo ini juga karena tadi ya lahan sumber air di Ibu IKN ini terbatas, maka dia mendapatkan proyek untuk memasok air minum. Nah, jadi pintar juga nih Cukong ini ya, pada kapitalis ini. Jadi dia bangun ibu kota di mana sumber airnya itu kurang. Ya. Nah, ini kan potensi bisnis, ya, sehingga dia mendapatkan objek untuk mendapatkan proyek pengadaan air bersih. Nah,
Dan bisa dibayangkan kalau air bersih, dan menurut para pakar geologi, sumber air bersih dari sungai di Penajam itu kan air payau. Dan debit airnya itu akan sangat bermasalah ketika musim kemarau. Nah, satu saja solusi adalah menarik air, saluran air dari Mahakam yang 60 km itu proyek lagi itu. Yang luar biasa ini permainan para Taipan. Jadi seperti disampaikan oleh Bung Ahmad Khosinuddin, ini kayak Cina tadi, cuma 6 miliar aja disampaikan sehingga dia menang terhadap Jepang. Tapi di belakangnya juga ditambah lagi sedikit-sedikit sehingga membengkak jauh lebih besar dibandingkan yang diperkirakan. Saya yakin juga nanti akan seperti ini kalau pemerintah tidak mau menanggung malu, karena ada beberapa juga contoh bagaimana ibu kota itu gagal. Ya seperti di Brasil itu kan gagal itu. Sudah proyek-proyek mercusuar dibangun di sana, ternyata sepi di sana. Rakyat tidak mau ke sana karena jauh, aksesnya susah. Nah, saya khawatir juga nanti di Penajam itu begitu Pak Jokowi sudah meresmikan, setelah dia lengser, ibu kota itu sepi gitu, tidak ada yang mau datang itu. Ini kan bahaya juga nih terjadi menjadikan yang penting kan jadi proyek. Ya, yang penting uang sudah dapat gitu. Kemudian yang keempat, ya saya kira juga tadi sudah sampaikan bahwa keterlibatan pihak asing ya bagi kita ini sangat penting ya, masalah kedaulatan negara ya. Bagaimana mungkin dan ini sudah di state secara jelas ya bahwa dalam proses pengerjaan desain ya itu sudah melibatkan kontraktor asal Cina dan Jepang. Ya. Bahkan ada satu investor raksasa jadi SoftBank Group itu sudah bahkan 100% dananya dia mau tanggung. Ya, tapi Luhut mengatakan 25 miliar US dollar aja. Nah, 25 miliar US dollar itu sudah setara 77% anggaran. Ya. Nah, tentu saja apa yang menarik mereka untuk investasi ke sana itu kan pasti ada sesuatunya kan gitu. Ya. Dan juga pemerintahan Amerika Serikat ya pada masa Trump juga mengatakan akan mendukung proyek pembangunan pemindahan ibu kota tersebut. Dan tentu saja para investor-investor akan berlomba-lomba masuk ke sana dan dengan jaminan tentu saja, karena investor ini kan nggak mau kalau nggak ada jaminan. Ya, dengan jaminan apa? Dengan jaminan APBN. Dan lagi-lagi kalau gagal atau tidak sesuai dengan target, maka APBN yang akan menanggung. Saya kira itu beberapa poin-poin yang secara umum ya, saya kira rinciannya nanti bisa kita share. Tapi ini semakin menunjukkan ya bahwa apa rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini sangat tidak layak dalam situasi saat ini dan hanya akan merugikan negara dalam jangka panjang dan juga akan merugikan rakyat banyak ya, sehingga kami berkesimpulan bahwa proyek ini, rencana ini harus dibatalkan. Mungkin begitu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.